Halo, apa kabar? Semoga kalian selalu menjadi manusia baik. Suka nonton? Kali ini kita akan membahas film aksi serius yang berjudul Jack Reacher. Film ini rilis pada tahun 2012, bercerita tentang mantan penyelidik militer bernama Jack bekerja sama dengan pengacara membongkar sebuah kasus kejahatan yang melibatkan temannya yang telah difitnah membunuh manusia secara random dan brutal di tengah kota. Lalu apakah Jack berhasil membongkar kasus kejahatan yang melibatkan pejabat tinggi ini? Oke, sebelum menjabat, siapkan dulu kopi, roti, nasi, indomie, istri, papu, dipatani, istri, atau apapun itu agar lebih asyik nontonnya. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di bumi. Tanpa berlama-lama dan berkata-kata, mari ditonton lur. Film ini diawali memperlihatkan seorang sniper yang handal namun tak terkenal. Namanya Charlie. Saking hebatnya, objek sasaran tembaknya adalah manusia beneran lur. Ia melakukan sebuah aksi penembakan terhadap 5 orang di pagi hari di sebuah taman. Terlihat ia sangat lihai dan sudah merencanakan aksinya dengan sangat matang. Para polisi akhirnya segera datang ke TKP dan menemukan beberapa bukti dari gedung lokasi tempat sang sniper menembak. Di antara bukti paling kuat ditemukan sebuah koin kembalian pembayaran parkir kendaraan yang digunakan pelaku. Dari koin tersebut ditemukan sidik jari yang setelah diselidiki milik seorang bernama James Barr. Kalau kita lihat wajah James Barr ini, bukanlah dia pelaku yang kita lihat tadi lur, melainkan orang lain. Tapi sidik jari mobil yang digunakan pelaku maupun peluru buatan senapan semua mengarah kepada dirinya, yang juga kebetulan seorang penembak jitu saat dulu di militer. Waduh, difitnah ini lur. Polisi pun menangkapnya untuk diinterogasi. Di ruang interogasi, detektif bernama Emerson dan seorang jaksa wilayah bernama Rodin melakukan negosiasi terhadap James yang atas dugaan kejahatannya ini ia terancam dipidana hukuman mati. James diberi pilihan, jika dirinya mau langsung mengakui kejahatannya, ia hanya akan menghabiskan masa hidupnya di penjara dan tak perlu dihukum mati. Namun bukannya mengaku, James malah meminta seorang bernama Jack Reacher untuk didatangkan. Emerson dan Rodin akhirnya mulai mencari tahu siapa si Jack Reacher ini. Apakah dia bapaknya James? Saat coba ditelusuri, sang polisi kewalahan mencari jejaknya. Ia bagaikan hantu kolor hijau di mana keberadaannya sudah lama tak terekam. Yang mereka dapatkan hanya informasi masa lalu si Jack. Padahal yang lalu biarkan berlalu ya lur. Lanjut. Jack adalah mantan anggota militer yang pernah bertugas di beberapa daerah konflik di Timur Tengah. Selama bertugas, Jack mendapatkan berbagai macam penghargaan atas prestasinya. Ia bukan anggota biasa lur, karena dikenal sebagai penyelidik yang cerdas selama bergabung di polisi militer. Jabatannya terakhir adalah kapten dan sejak 2 tahun lalu, Jack Reacher pensiun dari dunia militer karena melanjutkan ayahnya beternak ikan cupang. Sejak saat itu pula ia tak dapat dilacak. Yang Emerson tahu, tiap bulan uang pensiun Jack masih aktif ia terima. Ya kalau duit mah pasti diterima lah lur. Karena tak dapat lagi dilacak, si detektif hanya bilang orang seperti Jack Reacher tak dapat ditemukan kecuali ia menampakkan dirinya sendiri. Karena kuping Jack berdengung tahu jika sedang dijulitin, tak lama ketika percakapan berlangsung, asisten Rodin mengatakan ada seseorang tamu bernama Jack Reacher ingin menemuinya. Singkat cerita, Jack ingin melihat James terlebih dahulu. Jack prihatin melihat kondisi James yang sudah babak belur. Diduga disengaja dilakukan oleh polisi dengan menyuruh tahanan lain memukulinya. Ia dalam kondisi koma. Rodin pun mempertanyakan Jack terkait hubungannya dengan James. Jack cuma mengatakan, mau tahu aja, anggap aja tak ada koneksi apapun, bukan sahabat maupun kawan. Dan dirinya langsung akan kembali menghilang karena tahu kondisi James tak bisa diapa-apakan lagi. Saat akan pergi, pengacara James bernama Helen muncul.
bukan sembarang pengacara. Helen ini sebenarnya putri dari Rodin, si jaksa. Jadi nama panjangnya Helen binti Rodin. Lucu karena karir bapak anak ini berseberangan. Singkat cerita, sambil menunggu bis antar kota datang, Jack menceritakan bagaimana ia bisa saling kenal dengan James Barr. Jack memulai cerita dengan ada beberapa alasan orang masuk militer. Salah satunya hanya karena ingin membunuh secara legal, dan James Barr adalah salah satunya. Sejak masuk militer, ia telah dilatih untuk menjadi seorang sniper hantu. Setiap minggu, James berlatih menembakkan 2000 peluru dan pada akhirnya ia ditugaskan ke Irak. Namun selama 2 tahun misinya di sana, tak satu pun peluru ia tembakkan ke musuh. Sampai akhirnya pasukannya ditarik. Lah buat apa dia ke Irak, lur? Dan di hari terakhir ia menyelinap. James membunuh 4 orang tanpa perintah. James yang hanya membuat buta untungnya menembak orang-orang yang diduga baru saja melakukan pemerkosaan terhadap 28 wanita. Wah, ini pemerkosaan massal apa gimana, lur? Tak satu pun yang menyadari niat awal James kecuali Jack Richard yang berhasil membuat James mengaku. Dan sejak saat itu Jack membuat perjanjian dengan James. Jika ia mendengar namanya terlibat kasus pembunuhan lagi, Jack akan langsung datang dan membunuhnya dengan tangannya sendiri. Nah, karena sekarang James sudah akan dihukum mati, makanya Richard kembali akan menghilang. Kayak kolor hijau. Namun karena Jack ganteng, Helen membujuk untuk menjadi ketua tim investigasi dari pihak pengacara. Karena ada beberapa kejanggalan dari kasus ini. Salah satunya kenapa James sampai meminta Jack Richard didatangkan kecuali ada alasan khusus. Keesokan harinya Jack mendatangi TKP dan mulai menyelidiki detail kejadian. Ia membayangkan setiap detail bagaimana jika James melakukan seluruh kejahatannya. Saat melakukan investigasi, terlihat seseorang membuntuti Jack. Sedangkan Helen fokus memeriksa seluruh latar belakang para korban untuk menemukan motif pembunuhan. Terakhir Jack menemui Emerson untuk melihat barang bukti. Di sana keduanya sempat bercakap. Sebagai investigator, Jack terlihat tak pernah mencatat detail-detail penyelidikannya karena sebenarnya ia memiliki ingatan yang sangat tajam. Emerson yang penasaran menanyakan hal tersebut, "Kamu penyelidik tapi kok nggak bawa buku, Jack?" Lalu Jack menjawab, "Makanya punya otak dipakai, bos." Jack mencari ketenangan sejenak sembari memikirkan seluruh hasil investigasinya. Namun tak lama kemudian seorang gadis bernama Sandy mendatangi dan secara tidak langsung mengajak Jack untuk kumpul kerbau dengan harga di bawah pasaran. Jack yang biasa pakai micet menolak dengan halus. Tiba-tiba gadis murah ini berteriak marah dan berkata kalau dirinya wanita baik-baik. Wanita memang pintar playing victim, lur. Beberapa laki-laki tiba-tiba muncul dan membela Sandy dan mengajak Jack keluar untuk berkelahi. Ya pastinya dimenangkan oleh si Jack, lur. Di tengah pertengkaran yang baru selesai, polisi muncul. Ini cukup aneh mengingat seharusnya butuh beberapa lama baru mereka tiba. Jack pun ditahan dan dibawa ke kantor polisi. Saat di sana tak lama kemudian Helen binti Rodin datang untuk membebaskannya. Jack memberitahu Helen orang-orang di bar tadi adalah orang suruhan dan sebenarnya Jack juga sudah tahu dari tadi ada orang yang mengikutinya. Cuman Helen masih kurang yakin dengan perkataan Jack. Saat kembali ke motel, Helen berbagi hasil investigasi terkait para korban, di mana dimulai dari korban pertama, seorang ibu bernama Nancy Holt yang pagi itu ke toko jam untuk membelikan suaminya kado pernikahan yang beberapa hari lagi tiba. Korban kedua, Crisis Vanier, seorang gadis kuliah yang habis mengantar anak tetangganya untuk membeli baju persiapan hari acara ulang tahunnya. Korban ketiga, seorang single parent bernama Rita Rocardo. Sehabis mengantar anaknya sekolah, ia singgah untuk membeli tiket pertandingan bisbol di dekat taman. Korban keempat, Olen Archer. Pagi itu ia dalam perjalanan meminta pinjaman karena perusahaan konstruksi yang diwariskan oleh suaminya sedang mengalami gugatan yang cukup besar.
Dan yang korban terakhir ini Mimin tak tega lur. Ia bernama Darren Xavier, seorang pialang saham. Usianya tua renta dan bau tanah lur. Pagi ini Darren terlihat merenung di taman dengan sebagian bunga di sampingnya. Mungkin meratapi pertengkaran dengan istrinya yang terjadi sebelum kerja. Udah tua masih berantem aja. Setelah meneliti para korban, Helen malah makin yakin James Barr patut untuk segera dihukum mati. Kelima korban hanyalah kesialan semata tanpa motif tertentu. Namun Jack mencoba bersifat objektif, melihat para korban dan percaya akan ada motif di belakangnya. Ia meminta untuk Helen memeriksa transaksi kredit card James Barr untuk menemukan segala tempat yang biasa ia singgahi. Di scene ini Helen sempat GR lur, dikira Jack mau ngajak nyup-nyup enak lur. Di sisi lain, film mulai memperkenalkan sniper yang kita lihat di awal film. Ia bernama Charlie, dan orang yang tadi membutuhkan si Jack adalah salah satu anggotanya. Keduanya bertemu untuk memberikan upah pekerjaan kemarin. Ia juga menyampaikan soal Jack Reacher. Dan ternyata 5 orang di bar adalah utusannya. Charlie terlihat tak senang karena pekerjaan anggotanya ini meninggalkan banyak jejak yang beresiko bagi organisasi. Dari balik bayangan muncul sang pemimpin otak dari segala kejahatan, kakek tua renta bau tanah bernama Jeb. Ia memberitahu jika masih ingin di organisasi sebaiknya anggotanya ini membuktikan dirinya layak dengan cara memakan sendiri jempolnya. Karena jempolnya rasanya seperti kepala banteng, ia gagal memakannya karena nggak doyan lur. Dan ditembak matilah dia. Keesokan harinya di mobil, Helen memperlihatkan segala transaksi dari kartu kredit James Barr yang tak ditemukan transaksi apapun, kecuali untuk belanja bulanan dan isi bensin. Namun Jack super teliti melihat James selalu mengisi bensin di hari Sabtu. Lalu minggunya ia kembali membeli bahan bakar, menunjukkan James bepergian jauh setiap weekend. Ia kemudian meminta Helen mencari arena lapangan tembak dengan jarak tertentu di sekitar kota. Jack kemudian menemui Sandy yang tahu tempat kerjanya karena waktu di bar Sandy sempat bilang di mana ia bekerja. Ia sangat ketakutan dan mengakui kejadian malam itu hanya disuruh oleh Jeb Sang, ketua geng. Jack kemudian meminta alamat Jeb Sang dan mengambil kunci mobil miliknya. Ya, menurut Sandy sudah beberapa hari menghilang tak ada kabar. Terakhir demi keselamatan Sandy, Jack menyuruh untuk keluar kota selama beberapa hari ke depan. Sesampainya di lokasi, Jack mendapati ibu Jeb Sang teler di depan pintu. Di dalam ia tak menemukan orang lain dan meneliti secara detail. Terdapat kejanggalan yang membuat Jack yakin Jeb menghilang bukan keluar kota melainkan telah dibunuh. Dari belakang tanpa disadari 2 orang bertubuh besar langsung memukul belakang kepalanya, sempat membuat Jack hilang keseimbangan. 2 Algojo ini kemudian berbuat untuk segera menghabisi Jack di tengah kamar mandi yang cukup sempit. Malam di kantor Helen, Jack menyampaikan selama ini James Barr bukan terlahir sebagai penembak jitu, melainkan ia dilatih untuk mencapai titik yang lumayan lihai. Namun untuk menembak dari gedung tempat kejadian itu cukup mustahil bagi kemampuan menembak James. Pertama, matahari mengenai mata penembak dan target bergerak ke kiri dan ke kanan. Jika itu James Barr harus bergerak ke depan. Selanjutnya ia menembak dari jembatan, di mana posisi matahari berada di belakangnya. Belum lagi bukti-bukti di lapangan seakan-akan sengaja diletakkan, terutama koin dengan sidik jarinya. Mendengar itu Helen menganggap itu semua hanya teori dan kebetulan semata. Jack kemudian memberitahu sebuah mobil mengikutinya sejak tadi dan ia meminta Helen melakukan pengecekan terhadap plat mobil tersebut. Sembari menunggu hasil pengecekan, Helen menanyakan motif pembunuhan 5 korban yang ia anggap cuma kebetulan. Tak lama kemudian telepon berdering dan betapa kagetnya saat mobil yang mengikuti Jack ternyata milik sebuah perusahaan konstruksi yang sedang berperkara dengan salah satu korban yang dianggap cuma kebetulan. James Barr dikenal sebagai orang yang pendiam, tak mungkin diketahui masa lalunya kecuali ia memiliki seorang teman yang ia percaya.
Maka dari itu Jack meminta Helen untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Namun ia menolak karena menganggap ini sudah di luar tugasnya sebagai pengacara. Namun saat Jack akan keluar dari gedung, Helen berubah pikiran dan membantu Jack dengan memberikan alamat lapangan tembak yang sesuai dengan kriteria yang Jack sebutkan. Di waktu yang bersamaan malam itu Charlie mendatangi Sandy berpura-pura sebagai kenalan Jack. Dari belakang ia dipukul dan dibunuh. Mayatnya kemudian diletakkan di motel tempat Jack menginap. Tak butuh waktu lama polisi menemukan jasadnya. Wah, ini polisinya pasti kong kali kong lur. Belum sempat ke motel, Jack sudah menyadari ada yang tidak beres. Emerson yang melihat dari jauh mengarahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Jack Reacher yang diduga sebagai pembunuh. Kejar-kejaran terjadi dan Jack sendiri mencoba mengejar orang-orang yang dari tadi pagi mengikutinya karena ia tahu persis semua ulah mereka. Hanya saja polisi yang mengejarnya sudah terlalu banyak sampai Jack harus fokus untuk melarikan diri saja lur. Ya habis-habisannya nyempet-nyempetin ngejar orang lain lur. Dan cara Jack melarikan diri di sini itunya nggak logis lur. Dia keluar dari mobil dan jalan timi-timi lur. Setelah itu dibantu bapak tua mirip Mac Tyson dipinjami topi untuk mengelabui Pak Pol. Emerson dan Rodin kemudian mendatangi Helen mengira ia menyembunyikan Jack. Di tengah perdebatan telepon berdering yang ternyata dari orang yang sedang dibicarakan, yaitu Jack. Pertama, Jack minta maaf karena sudah mencuri mobil Helen. Kedua, menurutnya sejak hari pertamanya ia tiba, ia telah dibuntuti. Sedangkan hanya 3 orang yang mengetahuinya, Emerson, Rodin, dan Helen. Jadi antara Emerson dan ayah Helen yang ikut terlibat di balik semua kejadian ini. Wah. Keesokan harinya ia menempuh perjalanan jauh untuk mendatangi lapangan tembak yang biasa didatangi James Bar. Di sana sang pemilik bernama Martin Cash. Ketika ditanya soal James mengatakan tak pernah mendengar namanya. Namun Jack dengan keahliannya yang mengancam jika tak diberikan informasi maka usaha lapangan tembak Martin akan ditutup. Karena sebenarnya melanggar beberapa standar peraturan pemerintah. Kakek Martin terkesan dengan kemampuan Jack Richard yang ia ingat namanya merupakan seorang juara tembak wilayah sekitar 10 tahun lalu. Keduanya langsung mulai saling akrab. Martin juga akhirnya mengaku bahwa selama ini James Bar rajin datang ke tempatnya. Ia merupakan penembak sipil terbaik yang Martin kenal. Namun menurut Jack, bahkan saat di militer dulu James Bar sebenarnya tidak sejago itu. Ia yakin ada orang lain yang ikut ke lapangan tembak. Setelah dicek ke CCTV ditemukan rekaman James Bar bersama Charlie. Ia pun memberitahu Helen dari sana Jack memiliki sidik jari-jari dan bukti CCTV serta saksi untuk mengungkapkan kebenaran kasus James Bar. Telepon harus segera dimatikan karena ia sedang bersama ayahnya sang jaksa wilayah. Helen bercerita soal hasil investigasi Jack, namun ayahnya tak sedikit pun percaya. Saat di lift menuju keluar gedung, Emerson tiba-tiba muncul. Jack yang berada di luar kota mencoba kembali menghubungi Helen untuk melanjutkan percakapan tadi. Namun ia sadar yang menjawab telepon adalah Charlie. Jack diancam harus datang kurang dari sejam atau Helen akan dibunuh lur. Bukannya terancam, Jack malah mengancam balik, memberitahu Charlie apa yang ia temukan di lapangan tembak. Tengah malam, Jack memantau dari jauh lokasi proyek tempat Helen disegap. Melihat banyaknya musuh yang berjaga, Jack meminta bantuan si kakek Martin. Paling nggak dia bakal bawain senjata gitu. Malah cuma dikasih pisau doang lur. Dikira mau ngiris berambang kali lur. Terus si kakek Martin juga ngasih tahu buat Jack jadi umpan hidup. Nanti kalau musuh nembak baru si kakek cover dari jauh. Tua-tua keladi lur. Menggunakan mobil Helen, Jack menyetir mundur, memancing hujan peluru untuk mendarat padanya. Sayangnya sebuah batu membuat mobil tersandung.
kakek Martin mulai menembaki para musuh cuman karena jarak yang jauh dan jumlahnya tidak sedikit cukup membuatnya kewalahan. Jack pun mencoba mempersempit jarak dengan lari di antara bebatuan. Saat itu tak sengaja pisau yang ia bawa malah terjatuh. Tak ada pilihan lain kecuali menggunakan alat di sekitarnya. Jack yang berhasil mengambil senjata lawannya memukul mundur Charlie dan pasukannya. Lokasi kantor utama di mana Helen disekap masih agak jauh. Jack pun mengambil kunci mobil proyek menuju lokasi. Musuh memantau dari jauh mobil yang melintas dari belakang muncul. Jack yang ternyata sudah menduga para musuh itu akan tertipu dengan triknya. Di bawah derasnya hujan, kedua petarung ini saling mengadu skill bela diri mereka. Jack sengaja tak menembak Charlie dari awal karena ingin dia mati tersisa sebagai balasan untuk kebiadabannya selama ini. Dan benar aja, Charlie tak berkutik melawan Jack Reacher. Kini tersisa Emerson yang menjadikan Helen sebagai tameng. Dengan tenang, Jack berhasil memenangkan duel yang tersisa. Jack, otak dibalik seluruh kejahatan, sebenarnya berada di belakang Helen. Namun ia tak memberikan perlawanan sama sekali. Makanya awalnya Jack memberikan si kakek ini hidup dan menyuruh Helen segera memanggil polisi. Namun sambil menunggu, Jack menjelaskan bahwa ketika polisi datang nanti, yang akan dipenjara adalah Jack karena dianggap sebagai pembunuh dan dirinya hanyalah kakek tua yang berada di waktu dan tempat yang salah. Ia juga memiliki koneksi dengan berbagai aparat hukum lainnya, membuatnya tak mungkin dipenjara. Waduh, kakek bau tanah ini songong banget lur. Senyum Jack seketika berubah menjadi kematian karena Jack langsung melepas peluru menghabisi nyawanya. Ingat, Jack Reacher bukanlah superhero, makanya ia tak ragu untuk membunuh orang seperti Jack. Pada subuh, Jack dan Helen akhirnya berpisah. Ia yakin kali ini pengacara sudah aman dan bukti yang ia miliki saat ini sudah cukup untuk mengungkap kebenaran atas kasus James Barr. Waktu berlalu dan beberapa waktu kemudian James Barr berhasil sadar dari koma. Helen mewawancarainya terkait kasus yang James Barr diduga melakukannya. Sayangnya James sendiri ternyata mengalami amnesia akibat cedera parah. Pada dasarnya James sudah bertaubat. Makanya jika ada bukti-bukti cukup, ia bersedia mengaku perbuatannya. Walaupun tak mengingat sedikit pun pembunuhan itu dari foto-foto di lokasi yang dibawa Helen, ia mengatakan seandainya itu dirinya, ia akan menembak dari jembatan karena posisi matahari di belakang pandangan matanya. Lalu menembak dari dalam van sehingga peluru bekas tembakan tak meninggalkan jejak. Persis seperti yang Jack Reacher bayangkan. Terakhir ia mengatakan sangat takut akan kasusnya karena seseorang akan datang membunuh James walaupun Helen binti Rodin berhasil membebaskannya. Seseorang yang tak peduli hukum karena dialah sang hukum. Pria bernama Jack Reacher, dan dengan begitu film pun tamat. Terima kasih telah menonton sampai habis. Dan jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada seluruh umat di dunia. Sampai jumpa kembali di film-film berikutnya. Suka nonton? Suka banget lu.